pernah tuh ada temen yang dia itu punya koleksi itu uang receh-receh itu loh. Aku bilang, ya enak ya kamu punya koleksi kayak gitu. Aku juga suatu ketika kepengen. Terus, alah dimakan aja nggak cukup. Ngapain koleksi-koleksi? Ternyata koleksi aku sekarang Hermes loh. Bukan uang nih. Dulu kan hidup itu penuh dengan hutang. Hutang, bangun tidur hutang gitu. Terima telepon cari utangan gitu terus. Terus kalau nggak ada dapat utangan nangis. Tapi sekarang orang nggak berani bilang aku punya itu palsu. Karena kalau bilang aku palsu, buktiin. Kalau ada buktiin dapat 1 miliar. Ketemu lagi sama aku Kak Rose, YouTuber yang kalau syuting mah di studio-studio aja ya. Lu tuh lihat di belakang lagi ada Kangen Band di wawancara. Tapi hari ini aku mau ngobrol sama Mbak Uci yang dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya dan sebagai wanita 100 Hermes. Dan aku happy banget karena aku baru dikasih cincin sama Mbak Uci. Ini cincinnya, astaga, aku nggak nyangka loh. Makasih loh Mbak Uci. Mbak Uci ngimpi apa sih ngasih aku cincin, Mbak? Ya aku nggak tahu, tiba-tiba gitu aja sih. Tiba-tiba gitu aja ya? Aja sih, pengen ngasihkan sesuatu yang bertanda mata biar ingat selama-lamanya. Emang Mbak Uci kalau ketemu sama orang-orang suka kayak gitu juga? Enggak juga sih, tergantung. Aku seneng banget loh, tapi Mbak Uci bener deh, emang rasanya tuh happy banget kan? Banget. Iya, happy banget. Seperti yang dulu aku cerita, waktu aku masih susah, aku masih berjuang, aku masih kerja keras setiap pagi, bangun jam 6, jam 11 baru sampai rumah, sampai 7 tahun gitu kan melakukan itu. Sudah itu mulai ada hasil, aku pergi ke Singapura, udah gitu aku berlian, itu apresiasi buat diri aku, menyenangkan hati aku kan. Aku lihat, aduh gede amat, ternyata itu paling kecil sekarang. Oh, itu koleksi dia paling kecil. Berarti aku bisa dong ya kayak Mbak Uci juga pasti bisa. Mbak Uci, jadi cerita dong, kan Mbak Uci ini orang taunya sekarang, namanya Crazy Rich Surabaya gitu, penampilannya selalu oke. Usaha dulu kan 17 tahun udah jadi single parent ya, betul ya? 17 tahun. 17 tahun. Hampir 18 tahun. Awalnya ketika berpikir untuk usaha itu ngapain dulu sih sampai akhirnya ketemu usaha bisnis kayu? Iya, pertamanya jadi broker. Jadi broker? Iya, jadi broker. Broker saham ya? Bukan, broker kayu. Oh, broker kayu? Ya, broker kayu. Kayu yang sama yang saya kerjain itu. Lalu setelah jadi broker berapa tahun gitu, karena kan jadi broker nggak enak harus. Kenapa? Ya kan dia bisa nyerobot sendiri ke pabriknya gitu kan. Kalau udah nyerobot kan aku nggak dapat komisi. Oh gitu. Jadi sering diperlakukan orang kayak gitu. Akhirnya aku mau kerja sendiri gitu kan. Jangan nyewa pabrik orang lain. Tapi sering diusir waktu itu sampai nangis gitu. Kenapa diusir? Ya mereka mau kerja sendiri karena udah tahu taktiknya kan seperti apa. Nah dulu kan karyawan nggak banyak, cuma 8 doang gitu kan. Jadi aku juga ikut motong kayu, ngukur kayu, semua pembukuan aku yang kerjain sendiri Kak Ros. Mbak Uci itu? Serius seperti itu. Dulu tangannya kasar banget. Coba lihat. Benar. Oh iya. Beda sama tangannya. Tangannya kecil. Jadi dulu itu sampai motong kayu sendiri. Motong kayu, ngukur kayu, semua nulis pembukuan apapun, ngukur orang yang habis jual kayu itu ngukur. Kan dulu kan nggak bisa laptop itu. Ngukur pakai tangan, semua tulis pakai tangan gitu. Laptop masih belum bisa dulu. Belum bisa. Tulis pakai tangan. Tulis pakai tangan. Jadi berapa kali ingat nggak diusir dari pabrik yang disewa itu? 2 kali. 2 kali. Iya, terus sering dihina orang. Gak enak banget Kak Ros, sering tiap hari nangis, nggak tahu mau ngapain. Ingat nggak waktu itu dihinanya tuh karena apa? Ada kejadian apa waktu itu? Dihina tentang ya dulu kan nggak seperti sekarang ya. Sekarang banyak orang hormat. Karena penampilan. Karena penampilan aku juga gitu. Kalau dulu kayak apa? Dulu kan tiap hari pakai kaos, pakai celana jeans, pakai sepatu cat, pakai topi gitu karena takut panas kan. Nggak pernah perawatan. Nggak pernah ke salon, nggak pernah apa, nggak ada waktu. Aku mau kerja. Aku mau buktiin buat orang-orang bahwa aku ini nanti akan sukses. Ada suatu ketika Karos gini, bayar yang nendang aku itu, aku dulu kan broker. Kamu kepingin jadi orang kaya nggak? Kepingin, aku bilang gitu. Terus udah gitu, suatu hari nanti aku pas jadi orang yang sukses, masih muda, cantik dan terkenal. Ternyata
bukan terkenal lagi sekarang Kak Ros. Sekarang dibonusi cinta Tuhan. Aku setiap Selasa gitu kan berbagi kepada orang banyak, terus berbagi makanan, berbagi sembako setiap hari Selasa. Apa yang membuat kamu sampai punya kayak gitu? Ingat nggak kata-kata yang nyakitin hati kamu? Ingat banget kalau cerita itu nangis. Jangan nanti orang yang nyakitin aku dengar kan nggak enak Kak Ros. Tapi itu buat beban di hati aja sih. Tapi sekarang ini udah nggak ada benci sama mereka itu. Nggak ada benci. Pernah itu ya nggak enak Kenapa banget. kamu direndahin karena kamu perempuan? Direndahin karena direndahin orang lah, dihina. Pernah tuh ada temen yang dia itu punya koleksi itu uang receh-receh itu loh. Aku bilang ya enak ya kamu punya koleksi kayak gitu. Aku juga suatu ketika kepengen. Terus alah dimakan aja nggak cukup. Ngapain koleksi? Ternyata koleksi aku sekarang Hermes loh. Bukan uang receh lagi ya. Bukan uang receh lagi. Apa sih kalau dulu diingat kata-kata yang menjadi cambukan atau kata-kata hinaan ya, yang menjadi cambukan buat Mbak Uci sekarang tuh yang mana sih? Kita ingin belajar gitu, bagaimana Mbak Uci bisa menerima kata-kata itu, mengolahnya justru bukan jadi terpuruk tapi jadi semangat. Iya, waktu dulu tuh kan kerja itu kan modalnya harus banyak. Modalnya harus banyak. Kerja kayu tuh satu kontainer itu modalnya paling tidak harus 500 juta sampai 600 juta kan lebih itu. Nah, kan nggak punya uang kan harus ya. Jadi sering itu pinjam kiri, pinjam kanan gitu. Apalagi kan belum ada referensi sama bank karena nggak punya aset. Nggak semudah sekarang ini. Sudah gitu direndahin orang kalau misalnya kita ke bank itu ya harus ngantri. Sekarang silakan ibu, dikasih mau minum apa gitu. Karena nggak udah minjem uang terus ketipu sehingga ya utangnya makin banyak. Karena nggak pernah seperti itu. Cuman dulu itu pernah ya bunga 10% satu bulan aku ambil. Bunga 10% satu bulan diambil. Aku ambil. Butuhnya. Iya karena kan pikiran aku kan gini. Kalau kerja kita hasilnya 35%, dengan 10% hilang kan berarti masih ada 25%. Jadi di situ aku tetap kerja, nggak apa-apa, aku anggap itu uang hilang yang 10% gitu. Jadi ada teman aku yang memang baik sama aku, minjemin gitu, tapi dengan cara ya berbagi seperti itu. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada itu nggak ada hari ini juga. Jadi sering dihina-hina, katanya hidup sendiri lah, nggak ada uang lah, mau pinjam itu belum kan, jangankan mau ngomong, udah pergi duluan gitu. Orang ya. Iya, beda sama sekarang. Saya mau berprolog, mereka pergi gitu. Banyak yang menyakitkan seperti, boleh ngomong nggak sih? Boleh ngomong. Boleh bebas. Waktu kan dulu kan punya suami, mertua itu nggak suka gitu Kak Ros. Terus seringnya itu dibuat hina-hinaan gitu. Karena kan memang nggak sama mereka kan. Kan aku orang biasa-biasa aja dulu, jadi keluarga biasa-biasa, tapi kan keluarga kita ini manis banget gitu. Dengan masuknya ke keluarga orang, akhirnya merasa direndahin, aku ini orang luar gitu. Jadi kalau anak-anak aku orang dalam gitu, jadi sering kena ocehan, kena makian, kena lemparan pintu lah gitu, sering banget. Terus sekarang sudah aku buktiin buat mereka, walaupun sudah cerai gitu Kak Ros, tapi aku tetap baik sama mereka. Tetap baik. Kalau hari raya gitu kan, tetap aku kasih hampong. Tetap aku belajar banyak gini. Suatu hari aku tidak mau menjadi orang jahat, dan itu sudah aku lakukan. Suatu hari aku harus jadi orang yang baik, yang banyak menolong banyak orang, karena aku tahu rasanya disakitin orang itu nggak enak banget, sedih, nangis apa gitu, apalagi disakitin teman, apalagi disakitin buyer gitu, banyak sakit. Waktu mengalami kerja sendiri itu juga nggak gampang, semuanya proses yang luar biasa, tapi aku orangnya nggak gampang menyerah. Apapun aku lakukan kalah gitu ya, aku tetap jalan terus gitu. Apa yang mau jadi kekuatan kamu ketika kamu dibohongin buyer, maksudnya buyernya langsung potong kompas supaya nggak bisa bayar komisi ke kamu, atau kamu direndahkan, dihina, tapi kamu tetap punya semangat untuk nanti suatu hari nanti apa yang kekuatan kamu dari mana? Apakah ada nasihat orang tua dulu, atau kamu melihat apa sehingga itu yang menjadi pemicu kamu untuk semangat terus berjuang? Enggak sih, anak-anaknya membuat kekuatan. Terus di situ kan dekat sama Tuhan,
Tuhan kasih kekuatan, sering nangisnya sama Tuhan, tapi di depan anak-anak bahagia gitu, tersenyum, supaya anak-anak nggak ikut sedih kan, harus tersenyum. Dan happy-nya sekarang anak-anak sudah bisa keluar sekolah di luar negeri semua, itu luar biasa. Terus jadi kalau disepelein bayar gitu, ya sudahlah, nggak apa-apa, mungkin bukan rezeki aku hari ini gitu kan, nanti ada bayar lagi yang aku bawa ke pabrik ini, nanti langsung diterobos sendiri gitu. Sering kayak gitu, sakit sudah diterobos pakai kata-kata yang nggak enak juga, kata-kata yang kamu itu apa ya, kerja nggak becus gini-gini, makanya aku kerja sendiri gini-gini, pokoknya banyak kata-kata yang nggak enak gitu. Kamu dihina sebagai alasan mereka untuk potong kompas. Kamu kerja. Ya itu menyakitkan gitu. Menyakitkan. Kamu ingin anak-anak kamu tuh melihat kamu tuh seperti apa sih? Pengen lihat mamanya itu orang yang baik. Orang yang baik, biar dicontoh anak saya jadi orang yang baik. Makanya kan di hidup ini satu hal, saya nggak pengen ngapa-ngapain gitu loh, karena kan tahu kan situasi keadaan anak-anak itu kan nggak ada orang tua gitu, orang tua yang berpisah. Tapi dengan adanya orang tua yang berpisah, aku selalu belajar pengen jadi orang tua yang baik, yang bijaksana buat anak-anak, supaya anak-anak juga tenang gitu kan. Makanya hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang apa ya, hidup ini sekarang itu fokusnya cuma ke anak, kerja, sama pelayanan gitu aja. Kamu nggak pengen berniat cari pasangan lagi? Pengen. Sekarang ini? Pengen. Atau dari dulu sebenarnya pengen? Dari dulu. Iya. Terus kenapa? Belum menemukan yang baik. Karena kan gini, kalau dia menerima aku apa adanya, dia bisa menerima aku apa adanya, juga bisa menerima anak-anak aku, gitu kan, nggak mudah. Tapi aku juga nggak mau orang-orang itu yang orang yang nggak kerja, gitu kan. Itu kan timbul masalah nanti, ya kan. Jadi aku mencari orang paling tidak itu selevel gitu, sepadan gitu. Jadi kan agak susah kalau sepadan sama kamu makanya sekarang. Ini nggak berliannya di sini. Tasnya Hermes Kuroko 100 banyak. Jadi kesulitan sendiri juga nggak sih buat kamu? Iya, kesulitan sendiri sampai sekarang, makanya nggak dapat. Tapi nggak apa-apa, enjoy aja Kak Ros. Enjoy aja. Suatu kan orang itu akan hidup berpasang-pasangan ya kan. Tapi aku percaya suatu saat nanti Tuhan pasti temukan orang yang tepat. Oke, nah sekarang kita tanya sedikit mengenai investasinya ya. Oke, kan kalau tas Hermes kan beli suka karena investasi. Pertama katanya tadi tas yang Hermes yang gold ya. Oh iya, yang gold. Beli sama temennya? Beli sama teman. Cash atau nyicil waktu itu? Cash dong. Tapi yang pertama dibeli adalah cincin berlian ya? Cincin berlian. Ceritain dong tentang cincin berlian yang pertama dibeli itu. Berapa lama ngimpinya untuk beli cincin berlian itu? Jadi gini, dulu kan hidup itu penuh dengan hutang. Hutang, bangun tidur hutang gitu. Terima telepon cari hutangan gitu terus. Terus kalau nggak ada dapat utangan nangis, gitu kan. Terus sudah gitu, setelah hutang-hutang yang di luar itu aku selesaiin semuanya, aku bayar. Udah dapat untung juga. Udah gitu pergi ke Singapura. Beli berlian. 2 karat. Duh, gede banget itu. Gede. Seneng banget pulang itu liatin terus gini hasil keringat dan air mata ya. Aku jadi orang hebat, udah hebat. Tapi belum cukup sampai di situ. Aku harus jadi orang, dulu kan rumahnya 1. Sekarang rumahnya di mana-mana. Oh, sekarang rumahnya di mana-mana. Jadi beli berlian. Kenapa berlian yang dibeli? Simbol apa itu berlian? Karena gini. Ada ceritanya? Ya enggak sih, cuman kalau aku pakai kayak Mbak Ros pakai berlian gitu kan, tangannya bisa cantik, kerlip itu kan, antingnya juga bagus. Jadi kok kayaknya itu mahal banget gitu loh ya, orang itu kelihatan mahal gitu. Jadi aku pengen belinya berlian. Jadi kelihatannya mahal, walaupun bajunya hitam-hitam, tapi kalau itu beda ya. Beda. Apalagi tandanya terus tas Hermes gitu, orang kelihatan pasti mahal. Gitu. Jadi sebelum beli cincin ini udah beli tas-tas merek yang lain? Merek biasa. Ya, merek biasa. Merek biasa tuh apa sih? Merek biasa kayak dulu tuh punya Gucci,
punya Chanel, Chanel. terus punya, Itu udah ada ya? udah ada Prada gitu Udah gitu ada. aja Tapi sih. kurang tanpa LV. kehadiran yang kerlip-kerlip di sini. Iya kurang. Nanti kan takutnya kalau nggak ada kelip-kelip di sini kan orang bilang itu palsu. Tapi sekarang orang nggak berani bilang aku punya itu palsu. Karena kalau bilang aku palsu, buktiin. Kalau ada buktiin dapat 1 miliar. Tantangannya gitu ya, buktiin kalau itu palsu. Kalau bisa Iya. buktiin dapat 1 miliar. Iya. Jadi yakin ini semua dibeli asli ya? Kan barangkali kan kadang-kadang Mbak Uci misalnya beli dari orang, taunya asli. Ternyata pernah gitu nggak sih beli dikira asli, taunya palsu? Nggak pernah. Soalnya kan kebanyakan kan aku sering ke luar negeri itu jalan-jalan keliling Eropa ataupun ke Amerika ataupun ke Dubai gitu tuh mesti cari di konternya pasti dapat. Ini kebanyakan Pasti kalau dapat. tas Hermes ini belinya di mana? Di negara mana seringnya? Di Paris. Di Paris paling Ya, sering. ya di Paris. Kemarin terakhir aku dapat dari Belanda, dari UK juga dapat. Pernah ada yang nunggu sampai lama banget nggak tuh tas? Kan kalau memang kita sudah pernah ada nama di Hermes gitu kan, 1 tahun kan dikasih 2. Oh 1 tahun bisa beli 2? Iya. Oke. Tahun berapa mulai beli langsung dari konternya? Beli sedikit-sedikit. Gimana sih caranya beli Hermes? Nah, ini sudah gimana cara beli Hermes di konternya? Oke, Jadi nggak gampang. Pertama kali gitu kan ya. Pertama kali kita masuk ke konternya gitu ya. Kita mau Birkin, mau Kelly gitu nggak mungkin. Nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin dikasih walaupun uangnya banyak itu. Walaupun udah pakai berlian nih. Udah pakai berlian, pakai apa aja, percuma nggak dianggap. Nggak dianggap. Udah pakai jam ini, Udah cincin nggak ini, dianggap, anting. nggak dianggap. Nggak Tapi harus ngomong dulu yang baik-baik. Kita beli dompet, kita beli bel, kita beli apa kek gitu. Kamu nggak kasih sesuatu buat aku, gitu kan? Dia bilang, kamu mau apa? Dia nunjukin dompet. Aku tuh udah punya, itu udah punya. Ada sesuatu kak kayak Kelly lah, Birkin lah untuk aku kan aku udah belanja. Dikasih lah dia, akhirnya aku dikasih Kelly gitu, atau dikasih Birkin, atau dikasih konsen gitu. Jadi kita harus, oh kamu kan udah kenal ya, minta bonus dong. minta nomor teleponnya dong, nanti aku kesini lagi gitu. Kan sudah ada namanya tuh, misalnya aku udah di Dubai kayak gitu. Jadi suatu saat nek aku sana, aku dulu pernah kesini kan, aku minta ini udah dikasih. Jadi nggak susah lagi. Jadi maksudnya dikasih itu bukan dikasih beli. Dikasih boleh beli. Gitu beda ya. Berapa lama kamu beli dompetnya dulu, beli ininya dulu sampai akhirnya dia kasih beli kasih Hermes keluar gitu. Ya kira sekali datang ke situ atau berapa kali datang baru boleh? Nah, sekali aja. Sekali aja. Makanya beli berapa banyak dulu baru kamu boleh beli Kelly? Ya harus beli dompet. Kalau nggak kenal ya. Kalau nggak kenal harus kan ngerayu dulu. Gitu, beli dompet terus beli dompet. Terus kadang itu kalau orangnya baik, kita nggak beli apa-apa. Kalau misalnya kita tendengannya Hermes gitu, pernah dikasih gitu. Kamu nggak kasih sesuatu buat aku, bilang gitu kan. Dia langsung tunggu. Ini ada kabar baik. Kayak kemarin itu sama si Adi ke Paris ya gitu, kita harus beli dompet lah, beli inilah, beli ini, beli selimut, beli apa, baru dapat lah itu. Kemarin kamu beli tas yang mana sehingga dapat kabar baik itu? Tas yang mana? Hermes? Kayaknya nggak mungkin Hermes yang biasa deh, Hermes yang luar biasa yang dipakai. Yang mana? Kamu waktu yang tadi kamu nenteng Hermes terus boleh beli Hermes tuh? Iya, waktu itu aku pakai Hima. Ya jelas aja dia pakai Himalaya ya kan. Ya orangnya begitu lihat, udah Himalaya, udah levelnya udah segitu ya. Nah cerita tentang Himalaya itu gimana belinya prosesnya? Itu kan Hermes yang mahal ya? Iya. Itu yang paling mahal ya sekarang kamu paling beli? Mahal. Paling mahal. Itu ceritanya gimana kamu beli itu? Ceritanya dulu itu aku beli sama teman. Oh beli sama teman? Temanku dapat, terus udah dia jual ke aku. Karena aku sendiri minta nggak dikasih. Kamu minta ke konter nggak dikasih? Nggak dikasih. Dapatnya ya paling Proko biasa. Atau Togo, Epson gitu aja. Nah orang bisa dikasih Himalaya tuh gimana ceritanya? Atau nggak kamu nanya nggak sampai orang tuh boleh beli Himalaya tuh mesti ngapain dia? Itu sudah berkali-kali datang ke situ dan beli sudah terlalu banyak, baru itu nanti bisa kayak pesen gitu. Oke, pesan. Sudah beli terlalu banyak baru bisa pesan. Jadi sekarang sebenarnya kan kamu dikenal sebagai wanita 100 Hermes. Sungguhnya Hermes kamu tuh nyampe 100 nggak sih? Begitulah. Begitu kan? Ya gitu, diasuransiin nggak? Diasuransi nggak? Oke. Nyimpannya gimana? Taruh aja.
Taruh aja. Harus di ruangan khusus ber-AC gitu. Iya, ya kadang-kadang di AC-in, berapa hari sekali di AC-in gitu. Berapa hari sekali di AC-in? Paling 2 hari sekali dia harus di AC-in. Supaya nggak jamuran diapain? Kan ada itu kayak apa sih, dalamnya itu kayak Bulet-bulet batu apa gitu, bisa untuk meresapkan Meresap lembab. jamur. Oh, jamur. Nah, karena kamu punya kurang lebih 100 ya. Itu makainya gimana? Tiap Ada yang hari, nganggur. Kalau beda-beda. nganggur mungkin boleh aku pinjam. Kalau ini berapa ya? Oh, ini total ini karena ini apa fashion ya? Ya. Fashion. Bagus. Cakep. Wah, itu aja udah seharga rumah. Ya. Oke. Soalnya 9 karat berarti Iya. 18 karat ya kira-kira. Ini rumah berjalan.